Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Sardia Samad. Saya sebagai guru kelas di SDN 013 Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Saya adalah peserta pelatihan bakal calon kepala sekolah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Video ini adalah tugas mandiri saya dalam menganalisis kasus berdasarkan 9 langkah pengambilan keputusan. Yuk, mari kita simak kasus yang akan kita analisis. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, dia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Berikut adalah 9 langkah pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Langkah pertama, nilai-nilai apa saja yang saling bertentangan dalam kasus tersebut. Dalam kasus ini, nilai yang saling bertentangan adalah kejujuran melawan kesetiaan pada teman. Tari tahu tindakan Rara salah dan merugikan temannya yang kehilangan dompet. Namun di sisi lain, Tari merasa terikat secara emosional karena Rara adalah sahabat yang selama ini baik kepadanya. Ada pula benturan antara keadilan bagi Nina dan rasa takut merusak hubungan pertemanan. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus? Yang terlibat langsung dan tidak langsung adalah yang pertama Tari, siswa yang menyaksikan kejadian dan sedang menghadapi dilema. Rara, siswa yang mengambil dompet. Nina, pemilik dompet yang kehilangan barangnya. Bu Sri sebagai penanggung jawab perpustakaan dan teman sebaya yang mungkin terdampak jika kasus ini menimbulkan konflik atau menjadi pembelajaran bersama. Selanjutnya yang ketiga adalah kita menemukan fakta-fakta apa saja yang relevan dalam kasus, yaitu yang pertama, Rara menemukan dompet dan menyimpannya tanpa izin, bukan menyerahkan kepada guru. Kemudian Tari melihat langsung proses pengambilan itu. Ada pengumuman bahwa Nina kehilangan dompet. Fakta selanjutnya, tidak ada orang dewasa yang melihat kejadian tersebut, sehingga bukti hanya berdasarkan kesaksian Tari. Rara adalah sahabat dekat yang sering membantu Tari dalam berbagai hal. Kejadian terjadi di lingkungan sekolah sehingga terkait aturan dan nilai kejujuran. Selanjutnya kita melakukan pengujian benar atau salah apa yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah uji legal. Mengambil barang orang lain tanpa izin termasuk tindakan yang melanggar aturan sekolah dan dapat dianggap tidak etis. Yang kedua, uji regulasi. Kode etik siswa mewajibkan kejujuran dan melarang mengambil barang temuan tanpa melapor kepada guru. Selanjutnya, uji intuisi. Hati nurani akan mengatakan bahwa tindakan Rara salah dan tidak pantas dibiarkan.
Kemudian pada uji publikasi, jika kejadian ini muncul di papan pengumuman sekolah, masyarakat akan menilai tindakan tersebut sebagai pencurian dan ketidakjujuran. Dan yang terakhir adalah uji panutan. Jika menanyakan pada sosok panutan seperti guru yang bijak, tokoh agama, atau pemimpin moral, pasti mereka akan menyarankan mengembalikan dompet dan berkata jujur. Semua uji etika menunjukkan bahwa tindakan membiarkan ketidakjujuran tidak dapat dibenarkan. Langkah kelima, paradigma benar lawan benar apa yang muncul. Kesetiaan melawan kejujuran. Tari ingin setia pada sahabat, tapi juga harus jujur pada guru dan Nina. Yang kedua, keadilan melawan kasihan. Keadilan menuntut dompet dikembalikan, namun ada rasa kasihan dan takut hubungan pertemanan rusak. Selanjutnya, individu melawan kelompok. Keputusan Tari akan mempengaruhi tidak hanya dirinya dan Rara, tetapi juga komunitas sekolah dalam membangun budaya jujur. Langkah keenam adalah kita memilih prinsip yang paling tepat, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Empati perlu diarahkan kepada dua pihak sekaligus. Nina sebagai korban kehilangan barang, dan Rara yang jelas melakukan kesalahan tetapi masih membutuhkan bimbingan. Namun keputusan juga perlu mempertimbangkan berpikir berbasis peraturan, karena sekolah memiliki aturan terkait barang temuan dan kejujuran. Gabungan kedua prinsip tersebut membuat penyelesaian lebih adil dan tetap manusiawi. Selanjutnya langkah ketujuh. Adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijak? Tari tidak harus langsung melaporkan Rara ke guru sehingga hubungan persahabatan rusak. Opsi yang lebih bijak dapat berupa Tari berbicara secara pribadi dengan Rara, mengajaknya untuk mengembalikan dompet dan mengakui kesalahan secara sukarela. Jika Rara takut, Tari dapat menawarkan untuk menemaninya menghadap Bu Sri. Jika Rara tetap menolak, barulah Tari menyampaikan kepada guru dengan tetap menjaga perasaan Rara agar tidak mempermalukannya di depan siswa lain. Ini memungkinkan penyelesaian yang tetap tegas tetapi lebih mendidik dan menjaga hubungan. Langkah ke-8, apa keputusan akhir yang akan diambil? Saya akan meminta Rara mengembalikan dompet kepada Nina melalui Bu Sri. Saya akan mengajak Rara bicara dari hati ke hati, menjelaskan bahwa kejujuran lebih penting daripada rasa takut dimarahi. Saya mendampingi Rara saat ia menjelaskan kepada guru, sehingga prosesnya tetap aman dan tidak menghancurkan rasa percaya dirinya. Dengan cara ini nilai keadilan ditegakkan, tetapi Rara tetap diberlakukan secara manusiawi. Dan yang terakhir adalah pelajaran apa yang diperoleh dan bagaimana itu memperbaiki pengambilan keputusan ke depan. Melalui kasus ini mengajarkan bahwa pengambilan keputusan tidak hanya soal memilih benar atau salah, tetapi memahami perasaan, nilai, dan dampak dari setiap tindakan. Sebagai calon kepala sekolah, saya belajar bahwa menegakkan kejujuran harus dilakukan tanpa mengabaikan cara komunikasi yang empatik. Keputusan yang baik adalah yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mendidik, memperbaiki karakter, dan menjaga hubungan antar siswa. Pelajaran ini akan memperkuat kemampuan saya untuk memimpin dengan keseimbangan antara aturan dan kemanusiaan.